Tuhan. Ya. Haleluya. Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah dengan tema menang untuk memenangkan orang lain. Ini harus dibaca dan dicamkan dalam hati. Kita ulangi. Menang untuk memenangkan orang lain. Inilah berita gembira yang memberkati kita dari Tuhan, ya. Yang mendorong kita untuk menjadi menang. Ingat, sekali lagi saya bacakan. Pastikan dalam hati sebagai prinsip kita, iman kita menang untuk memenangkan orang lain. Kita tidak bisa memenangkan orang lain kalau kita enggak menang. Kita enggak bisa memberkati orang lain kalau kita enggak diberkati. Kalau kita enggak bisa membagi damai dan sukacita kepada orang lain, kalau hati kita gersang, apa mau kita bagi? Hati kita gersang. Maka Tuhan itu terbaik didandani dulu umat-umatnya satu persatu. Ya, didandani kita. Jangan lihat statusmu sekarang ini, kondisimu sekarang ini. Tapi lihat ada penyertaan Tuhan. Membuat engkau menang untuk memenangkan orang lain. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dua pilihan dalam hidup ini. Menang atau kalah. Enggak ada kata ketiga. Enggak ada kata diantaranya. Pilihan saya dan saudara menang atau kalah. Tentu tidak ada yang memilih kalah, ya kan? Karena kalau orang kalah itu, ya supporternya pun mundur, ya kan? Pendukungnya pun mundur. Saya sejak anak muda bisa memposisikan hidup ini sebagai seperti main bola, ya. Pemain-pemain olahraga tahu ini, ya. Pemain bola itu semakin bagus mainnya, semakin luar biasa, supporternya makin luar biasa. Tetapi begitu di pemain itu makin tidak bagus bermainnya, bertandingnya, supporternya pun mundur. Ya. Hanya dua pilihan, menang atau kalah. Gereja Tuhan hari ini memilih menang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita corek dari kamus kita kata kalah. Mengalah bisa. Karena hanya orang waras yang bisa mengalah. Orang gila gak pernah mengalah. Ya. Mengalah bisa, tapi kalah jangan. Itu pesan Tuhan hari ini kepada kita untuk memberkati kita. Bahkan janji Tuhan lebih daripada pemenang. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Garis bawahi, kemenangan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Only Jesus. Saya begitu duduk tadi di kursi ini, hati saya berbicara only Jesus. Only Jesus. Semakin saya katakan only Jesus, air mata saya mengalir. Saudara-saudara, bukan air mata ketakutan, tetapi ada kekuatan yang mengalir dari roh Tuhan. Only Jesus. Hanya Tuhan Yesus. Kemenangan apa maksudnya, Pak? Apakah termasuk kemenangan ekonomi? Yes. Apakah termasuk kemenangan apa? Ya. Kita selidiki firman Tuhan, janji Tuhan adalah kemenangan. Ya.
Tetapi Tuhan mengawali kemenangan itu dari segi rohani dulu, ya. Rohaninya menang, maka jasmaninya menang. Rohaninya tangguh, maka akan mengalir bonus dari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Rohani kita didandani Tuhan. Rohani kita dikuatkan oleh Tuhan. Sebab orang-orang yang lemah rohaninya, jasmaninya juga akan lemah. Tetapi orang-orang yang kuat rohaninya bersama dengan Tuhan Yesus, fisiknya juga kuat. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan engkau akan berjalan tidak letih, berlari tidak lesu, terbang bagaikan burung Raja Wali di atas kekuatan sayapnya. Orang mana gerangan yang bisa seperti ini kalau bukan Tuhan Yesus di hatinya, kalau bukan roh Tuhan di hatinya. Tetapi ada kadang orang tidak berlari tapi letih, tidak berjalan tapi lesu, bahkan tidak terbang. Letih dan lesu. Kenapa? Selidiki, apakah Tuhan Yesus masih ada di hatimu? Selidiki apakah Roh Kudus masih ada di hati kita? Secapek-capeknya kita melayani saudara-saudara, saya sendiri. Ya. Bukan hari-hari ini saya melayani. Sejak daripada pemuda, anak SMA, sudah di mimbar, saya tidak pernah merasa capek, serius. Dan tidak ada gaji dari situ. Sampai hari ini saya tidak digaji. Tidak ada rasa capeknya saudara-saudara. Kenapa? Tuhan sudah menjanjikan kemenangan itu kepada kita. Berlari, berjalan, bahkan terbang bagaikan burung Raja Wali. Bukankah hari-hari ini terbang itu dibutuhkan? Sebab dunia ditandai dengan 3 hal hari-hari dan ke depan. Pertama adalah speed, kecepatan dirubah dengan lebih kecepatan lagi. Ya kan? Kemudian surprise, kejutan-kejutan yang akan terjadi. Dan sudden shift, peralihan-peralihan akan terjadi. Ini 3 ditandai dunia sekarang ini. Tuhan sudah mengatakan engkau berterbang bagaikan burung Raja Wali. Kecepatan ini firman Tuhan sudah catat jauh-jauh sebelum hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya semakin tertarik, terkagum-kagum dengan firman Tuhan setelah saya pelajari dunia sekarang dengan speed, dengan surprise, dengan sudden shift. Jauh-jauh hari Tuhan sudah mengatakan kecepatan ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menang untuk memenangkan orang lain? Bagaimana saya dan saudara-saudara menang untuk memenangkan orang lain? Sebab Tuhan program anak-anaknya untuk menang. Tuhan memprogram umat-umatnya untuk menang. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan berpesan, kemenanganmu jangan hanya di dirimu. Jangan hanya di diri kita, transfer kepada orang lain. Seberangkan kepada orang lain. Itu konsep Tuhan untuk gerejanya, untuk kita semua. Jangan lihat titik sekarang. Mungkin kita dalam titik ini 0. Bahkan mungkin ada orang saat ini minus, bukannya 0, ya. Bahkan minus. Tapi jangan lihat titik ini, tetapi janji Tuhan, engkau menang untuk memenangkan orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus melekat kepada sumber kemenangan itu. Melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan atur jarak dengan Tuhan. Rugi kalau kita mengatur jarak. Rugi saya kalau mengatur jarak dengan Tuhan. Dengan bos aja kita atur jarak, ya pimpinan kita atur jarak. Kita yang mengatur, kita rugi. Apalagi dengan Tuhan, kita atur jarak. Ya. Sementara Tuhan tidak pernah mengatur jarak dengan kita. Kenapa? Tuhan Yesus begitu dekat, engkau sahabatku. Dia robek, mati Tuhan Yesus, dia robek itu tirai. Khotbah waktu umat agungkan, dirobek itu tirai. Tangan Tuhan yang merobek dari atas sampai ke bawah. Artinya, kalau dulu mendengarkan suara Tuhan itu hanya satu orang saja. Ya, masuk ruang Maha Kudus hanya 1 orang saja. Masuk di ruang Maha Kudus hanya beberapa orang saja. Semua kita ini harusnya di altar. Tidak bila masuk ke gereja ini, kalau ini ruang Maha Kudus. Di luar kita, penonton kita semua. Tapi dia robek itu artinya, Yesus berkata, saudara-saudara adalah sahabatku.
Dan saudara adalah sahabat Tuhan, sahabat Allah. Dia robah itu sistem itu. Oleh karena itu jangan atur jarak. Kalau kita mau menang, kita harus melekat kepada sumber itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Pelihara keintiman dengan Tuhan. Kita pelihara keintiman dengan Tuhan. Jangan pelihara keintiman dengan persoalanmu. Jangan pelihara keintimanmu dengan masalahmu. Karena setan akan menunjukkan masalah itu kepada engkau. Lalu engkau membahas-bahas masalah itu. Lalu pusing, lalu enggak bisa tidur. Iya kan? Kalau ada orang sedang seperti ini, ambil Alkitabmu, baca firman, doa. Kalau sudah lulus dari sini, ucapkan terima kasih. Saya termasuk orang yang lulus dari sini. Ya, lulus dari sini. Dan kita harus lulus semua dari situ. Jangan ada yang kalah. Ingat jam 13.00. Ya, adalah ringtone handphone kita. Di sini ada menara doa. Dimanapun engkau berada, mungkin engkau sebagai orang yang sangat sibuk, kuliah atau bekerja atau memimpin. Tapi pada jam 13.00 setidaknya ya gerakan menara doa dimanapun kita berada. Ya, ingat Tuhan. Ingat Tuhan, berdoa. Walaupun berhadapan dengan bosmu kan bisa berdoa. Saya ingatkan kembali, Tuhan ingatkan kembali jam 13.00 buat di ringtone handphonemu saat itu berbunyi, setidaknya engkau panggil Tuhan. Tuhan, I'm here. Aku sedang di sini Tuhan. Setidaknya begitu. Ada 2 topik yang didoakan. Doakan dirimu, keluargamu, doakan gerejamu, gereja kita, pelayanan kita. Singkat. Kalau bisa panjang silahkan. Ada yang sharing kemarin jam 13.00 itu, kami sedang berdoa katanya dan panjang doanya. Tuhan memberkati. Ya, kalau ada pas waktunya untuk panjang, enggak apa-apa. Doakan bangsa negara, doakan semua doakan. Semua doa-doa yang dipanjatkan anak-anak Tuhan ditampung oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dilewatkan, percaya itu. Waktu adalah waktunya Tuhan. Persoalannya adakah kita ada kesabaran untuk menunggu waktunya Tuhan. Jangan waktu kita. Waktu bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memenangkan orang lain, miliki identitas kerajaan. Mungkin ini agak jarang-jarang dengar ya. Tapi kalaupun sudah sering didengar, mengingatkan kembali. Kita harus memiliki identitas mental kerajaan. Kerajaan itu ditandai dengan kekuasaan, kelimpahan, garis keturunan dan warisan. Ya. Kalau raja, ya ada garis keturunannya, ada warisannya. Itu jelas. Tidak mungkin warisan raja lari kepada orang lain. Kecuali dihibahkan, diwasiatkan. Kalau tidak akan turun kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Kita anak-anak Tuhan menyandang gelar yang luar biasa sebagai anak raja di atas segala raja. Ini pangkat yang luar biasa. Bagi saya pangkat ini mulai dari kecil, inilah yang memberi saya kekuatan. Saya anak raja di atas segala raja. Walaupun tampilannya pas-pasan, ya kan? Tapi saya waktu bercermin di cermin, saya bilang ada kemuliaan Tuhan di wajah saya. Maka apa yang saya katakan didengar orang lain, didengar anggota-anggota saya, didengarkan anak-anak saya, didengarkan gereja Tuhan. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan di wajah kita masing-masing. Jangan sampai ada berkata, kenapa wajahku ya kok agak mencong ke kanan ya? Ya. Bilang aja syukur. Memang udah di tempat Tuhan kita dari kandungan seperti itu, syukur saja. Tuhan akan mendandani umat-umatnya sesuai dengan tampilannya. Yang penting ada hati, ada Tuhan di hati kita. Ya. Jadi menyandang gelar anak raja, anak Tuhan, ini luar biasa. Ini yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau engkau sedang berada di titik nol hari ini, atau di titik minus, ya, sandang gelar ini, saya anak Tuhan. Katakan berkali-kali, saya anak Tuhan.
Coba katakan ke kirimu, engkau anak Tuhan. Ke kanan, saya anak Tuhan. Itu gelar yang luar biasa. Tapi kadang-kadang orang tidak memiliki dampak pengaruh daripada ini karena tidak disadari itu dampak yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Coba sampaikan, katakan ke belakangmu, ya agak berputar sedikit. Engkau anak raja, ke belakangnya. Engkau anak raja, anak Tuhan. Semua anak Tuhan. Ini kalau kita pulang nanti, ini dahsyat ini kuasaan ini. Walaupun saya minus, rupanya saya anak Tuhan. Ada garis keturunan. Ada warisan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 17a dikatakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sebagai kita anak Tuhan itu, kita sandang gelar ini anak Tuhan, maka ada janji Tuhan yang menyertai umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Jangan lihat titik sekarang ini. Tetapi iman percaya kita memandang fokus ke depan. Janji Tuhan akan digenapi untuk gereja ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi untuk kita semua. Fokusmu adalah Tuhan. Sebab tidak pernah Tuhan mengingkari janjinya. Kita yang tidak setia. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Itu yang saya terima dari Tuhan. Itu yang ditaruhkan Tuhan untuk kita, untuk gerejanya Tuhan. Engkau menang dan memenangkan orang lain. Pertama, menangkan anak istrimu. Menangkan keluargamu. Jangan kita berpikir terus dunia. Itu yang membuat kita mentok. Saya menang memenangkan orang lain. Lalu kita pikirkan dunia. Ya kan? Kita pikirkan diri kita dulu. Kita menang. Saya menang gitu. Tidak ada berita yang lebih luar biasa hari-hari ini kecuali berita kemenangan. Tidak ada berita yang lebih dahsyat hari-hari ini dan ke depan kecuali berita kemenangan. Inilah berita dari Tuhan. Dari firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Engkau akan jadi menang dan memenangkan orang lain. Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 18. Saya ulangi. Dari Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kita mengatakan kita anak raja, kita harus mengerti. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, ya tapi dari surga. Tentu ada prinsip-prinsip perbedaan kerajaan Tuhan dengan kerajaan dunia ini. Prinsip-prinsip Allah dengan prinsip dunia tentu ada perbedaan. Kita harus masuk dalam prinsipnya Allah. Kita harus masuk dalam prinsipnya kerajaan Allah, bukan dalam prinsip dunia. Sebab untuk apa kita mengikut Tuhan, tetapi kita menganut prinsip dunia. Ini sangat prinsip. Namanya prinsip. Ini sangat betul. Namanya prinsip. Anak Tuhan yang mengikuti Tuhan harus mengikuti prinsipnya Tuhan. Jangan mengikuti prinsipnya dunia. Ya. Apa itu prinsip kerajaan Allah yang dari surga itu? Ciri khas pertama adalah dari dalam mengalir keluar. Dari hati mengalir keluar. Kalau prinsip dunia dari luar ke dalam. Ya. Coba kembali ke teks pertama. Oke. Ya. Prinsip kerajaan Allah itu mengalir dari dalam, dari hati keluar. Keluar. Artinya Tuhan memperbaiki hati kita masing-masing. Tuhan mereparasi hati saya, hati kita semua. Ya, kepada hal-hal yang diinginkan Tuhan yang benar, yang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Direparasi hati kita, main hati namanya. Ya kan? Itu. Hati kita didandani Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Prinsip-prinsip kerajaan Allah berbeda dengan prinsip kerajaan dunia. Coba lanjutkan. Apa perbedaannya? Kita harus paham di sini ya. Kalau prinsip kerajaan Allah itu identitas ditentukan dari dalam keluar. Identitas saya dan saudara-saudara itu ditentukan dari hati
menentukan perbuatan. Hati kita yang menentukan perbuatan kita. Ya. Kalau kita lihat orang berpakaian misalnya compang-camping, padahal bukan uangnya nggak ada misalnya ya, uangnya ada, tapi pakaiannya compang-camping. Atau pakaiannya tidak pantas menurut orang berpakaian. Sering kan kita lihat di daerah-daerah wisata, ya, hatinya memang begitu. Nggak ada dong anak Tuhan misalnya engkau pergi ke daerah wisata yang walaupun di situ misalnya pakaiannya ya seperti itu, lalu kita ikut seperti itu, nggak ada. Karena hati kita tidak seperti itu. Apa yang kita tampilkan di luar itu dari dalam. Gitu. Persoalannya apa yang ada di dalam hati kita? Itu pertanyaannya. Apa yang ada di hati saya? Kalau di hati saya ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, maka saya akan menampilkan buah-buah Roh Kudus itu dan menampilkan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada tawar-menawar di situ. Pasti itu akan ditampilkan. Kalau prinsip dunia itu identitas ditentukan dari luar ke dalam. Artinya melihat tampilannya saja. Ya, kalau dia wah, hebat, gitu ya. Luar menentukan dalam. Itu prinsip dunia. Kalau kita enggak dalam menentukan luar, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di hati saya. Makanya poin pertama, mau menang untuk memenangkan orang lain, poin pertama melekat kepada Tuhan, kepada sumbernya itu. Perbedaan yang kedua, prinsip kerajaan Allah melihat potensi di masa depan. Potensi kita melihat ke depan, ya, bukan yang kemarin. Kalau prinsip dunia melihat kesalahan di masa lalu, itu diulangi terus, diulangi masa lalu, ya. Apapun masa lalu kita, ya, itu akan dirubah hari ini dan depan. Beda, ya. Jadi kalau ada yang minus masa-masa lalu, ingat prinsip kerajaan Tuhan adalah melihat potensi di masa depan. Melihat di depan, ada Tuhan di depan. Ada Tuhan akan berjalan menuntun saya, menuntun anak-anakku, ya, memberkati anak-anakku, memberkati gerejaku. Ada Tuhan yang sedang berjalan. Itu prinsip kerajaan Allah. Ada iman, ada keyakinan. Sebab kalau tidak, namanya kalah sebelum berperang. Belum berperang udah kalah. Saya senang olahraga, ya. Tentu ada, setiap olahraga ada pertandingannya, ya kan? Belum masuk lapangan sudah kalah. Macam mana ya tidak kita kelihatan? Ini bahasa apa ini kan gitu ya? Belum sampai kita ke situ kita sudah percaya, itu maksudnya prinsip iman. Belum kita raih apa yang kita doakan itu, bahwa kita akan menang, memenangkan orang lain, kita sudah berada di wilayah itu. Ya. Menilai dari apa yang tidak kelihatan, belum kelihatan. Ini ciri-ciri begini orang-orang pemenang. Ya. Kalau dunia dinilai dari apa yang kelihatan, kelihatannya saja. Kalau hujan ya hujan, rupanya udah hujan. Kalau sudah kalah ya sudah kalah, nggak ada lagi kemenangan. Ya, itu dunia. Tapi kalau prinsip kerajaan Allah dinilai dari apa yang tidak kelihatan. Percaya kepada Tuhan. Perbedaan berikutnya, memberi dan menerima dalam kerajaan Allah berdasarkan kasih. Kita memberi persembahan berdasarkan kasih, kita membantu seseorang berdasarkan kasih, tidak didasarkan ada untung rugi, ya kan? Jadi kalau kita membantu orang jangan dihitung-hitung, jangan diingat-ingat. Gua bantu dia dulu, sekarang nggak diucapkan terima kasih, nggak usah. Ya, dari Tuhan yang melihat itu semua. Kalau orang dunia memberi dan menerima berdasarkan untung rugi, ada untungnya diberi, kalau nggak ada untungnya enggak. Nah, ini bedanya orang-orang pemenang itu. Yang terakhir, prinsip kerajaan Allah bergerak dari kemenangan. Ya, artinya berdasarkan janji Tuhan. Kita bergerak berdasarkan janji Tuhan. Kalau dunia bergerak untuk menang berdasarkan pencapaian. Apa outputnya hari ini?
apa hasil hari ini? Kalau kita anak-anak Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip dunia, hari ini kita sedang nol atau minus. Maka secara prinsip-prinsip dunia kita akan kalah. Tetapi anak-anak Tuhan yang berdasarkan janji Tuhan, hari ini engkau nol atau minus, ingat janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Tuhan akan memberkati saya, Tuhan akan mengangkat saya menang, Tuhan akan memenangkan saya, memberi kekuatan kepada saya, dan saya akan memenangkan orang lain. Janji Tuhan seperti ini. Hari ini dikuatkan janji ini kepada kita. Ya, pegang janji Tuhan. Ucapkan janji Tuhan. Setidaknya bilang, aku anak Tuhan. Katakan sekali lagi, aku anak Tuhan. Akan luar biasa itu. Yang ketiga, bagaimana kita menang untuk memenangkan orang lain? Berdiri teguh dalam kerajaan Tuhan. Berdiri teguh dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang yang goyah itu tidak seberapa kekuatannya. Orang-orang sudah khawatir tidak seberapa kekuatannya. Tapi Tuhan mengatakan, menasihati kita dari hari ke hari, berdiri teguh dalam kerajaan Tuhan. Dalam prinsip kerajaan Tuhan yang sudah dibeberkan tadi, bukan berdiri dalam prinsip-prinsip duniawi. Ingat, ini prinsip, dicatat. Kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis sama-sama membutuhkan manusia sebagai sarana manifestasi kerajaannya. Ya, di dunia ini hanya dua yang berpengaruh. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Selainnya setan. Tidak ada pilihan lain. Sama dengan pilihan kalah atau menang. Tidak ada pilihan lain. Nah, pilihan kita adalah menang. Ingat, medianya yang dibuat Tuhan adalah saya dan saudara. Jangan sampai orang-orang menjadi medianya setan. Ya, tetapi menjadi medianya Tuhan. Saya dan saudara medianya Tuhan. Agennya Tuhan. Artinya apa? Kita punya prinsip yang tidak goyah. Saya medianya Tuhan. Jika Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang, maka ia ingin dipuaskan dengan tinggal dalam hadirat Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Prinsip kerajaan Allah itu dari dalam keluar. Jikalau Roh Kudus ada di hati kita, tinggal di dalam diri kita, maka ia akan dipuaskan dengan tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Roh Kudus di hati kita, ya, itu kalau ibarat ukuran rekreasi, ini kan baru libur kan gitu ya. Ya, yang berlibur keluar atau berlibur di rumah sama saja sebetulnya. Samanya apa? Jikalau Roh Kudus yang menjadi tinggal di hati kita, mau engkau di rekreasi negara manapun, ya, mau engkau di rumah tinggal pun, tidak sempat jalan-jalan. Jikalau Roh Kudus tinggal di hati kita, itu sesuatu kekuatan yang tidak ternilai. Itulah yang menghibur kita sesungguhnya. Itulah yang memancarkan kehidupan, semangat daripada hati kita. Kenapa? Dari dalam terpancar keluar. Itu jelas apa yang di hati kita. Sebaliknya, jika iblis yang tinggal di hati seseorang, maka ia ingin melakukan dosa dan kenajisan. Ya, itu tidak bisa ditawar-tawar. Medianya adalah manusia. Sama-sama medianya manusia. Oleh karena itu hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang sudah Tuhan akan membuat engkau menang hari ini. Identifikasi titik-titik mana yang membuat kita kalah. Iya. Harus kita identifikasi titik-titik mana yang membuat kita kalah. Di wilayah mana kita yang membuat kalah. Mungkin sederhana ya, sederhana. Misalnya saya bilang begini, masih ada misalnya pemuda atau kaum laki yang masih merokok. Ya. Kalau titik-titik sederhana ini kita tidak menang, bagaimana memenangkan yang lain? Misalnya
Ada yang terikat dengan judi online misalnya. Ya. Terikat dengan judi online. Ada banyak titik-titik yang harus diidentifikasi, yang hari ini memang kita harus bereskan, sampaikan kepada Tuhan. Saya harus menang di sini Tuhan. Atau mungkin di titik malas. Nggak usah yang luar-luar biasa dulu ya, di titik malas. Kerjanya malas terus gitu ya. Ya. Suruh Alkitab nggak mau baca Alkitab. Ya. Suruh ini nggak mau, malas gitu. Lah engkau harus menang di titik ini. Saya dari dulu saya bilang sama keluarga saya, anak-anak saya, coretin itu dalam kamus itu nggak ada malas. Coret ya, coret di kamus KBI itu, kamus besar bahasa Indonesia, coret itu. Malas, takut, coret, udah dari sekarang harus dicoretin itu. Lah kalau hari-hari ini masih malas kita, hari ini masih takut, hari-hari ini masih khawatir. Nah, coret itu. Kita identifikasi di titik-titik mana kita. Sebab pesan Tuhan hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Engkau memenangkan orang lain. Jikalau engkau menang dari rokok misalnya, maka engkau akan dipakai Tuhan di gereja ini atau di mana saja mempertobatkan orang yang merokok. Jikalau engkau memenangkan meninggalkan minuman keras, engkau akan dipakai Tuhan menjangkau orang-orang yang sedang tertindas dengan minuman keras. Jikalau ada anak yang mendengarkan firman Tuhan, maka ini mungkin di rumah-rumah karena kita live streaming. Engkau sedang terikat dengan narkoba, gak bisa engkau lepaskan itu. Hari ini Tuhan berjanji mengatakan engkau menang dari itu. Dan engkau akan dipakai Tuhan memenangkan orang-orang yang begitu banyak orang diikat oleh roh narkoba. Maka pesan Tuhan hari ini tidaklah pesan biasa-biasa saja. Tetapi pesan Tuhan untuk memenangkan orang lain. Jikalau engkau dimenangkan dalam bidang ekonomi, engkau jadi pembisnis, atau apapun profesimu, betapa engkau memenangkan banyak orang. Kau bawa kepada Tuhan. Dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita identifikasi di wilayah mana kita tidak menang. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Katakan, aku harus menang di sini Tuhan. Artinya roh manusia sepakat dengan siapa? Roh kita itu, jiwa kita itu sepakat dengan siapa? Kalau sepakat dengan Tuhan, ya tentu harus sepakat dengan Tuhan. Maka prinsip-prinsip kerajaan Allah, mental seorang anak raja, anak Tuhan, itu akan mewarnai hidup kita, ya, itu akan memberi kemenangan kepada kita, itu akan memberikan mental kelimpahan kepada kita. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, dijanjikan berkelimpahan, berlimpah-limpah damai, berlimpah-limpah sukacita, berlimpah-limpah pertolongan, berlimpah-limpah kebaikan. Itu janji Tuhan, jelas. Kalau engkau dilimpahi dengan harta yang luar biasa, katakan amin. Tetapi janji Tuhan Yesus, engkau akan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah pengampunan. Jikalau ada yang membuat salah sebelumnya, berlimpah pengampunan. Ampuni. Kita harus, roh kita harus sepakat dengan roh Tuhan, roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Yang keempat dan prinsip yang terakhir adalah free will atau kebebasan kita itu menjadi piala sepanjang hayat kita. Ingat, Tuhan itu tidak pernah memaksa manusia. Ada free will, kebebasan yang diberikan. Nah, free will kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kebebasan kita itu kepada Tuhan. Ya. Mencari Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya. Menyembah dalam arti sempit dan luas, ya. Artinya apa? Yesus harus menjadi kiblat dalam arti yang sebenarnya menjadi acuan dan dasar segalanya. Only Jesus. Saya tidak buat kata-kata itu tadi. Saya begitu duduk, dibisikkan di hati saya, only Jesus. Hanya Tuhan Yesus.
Tidak pernah orang sia-sia dan tidak pernah disia-siakan Tuhan orang yang mencari Tuhan Yesus. Yang bersahabat dengan Tuhan Yesus tidak pernah akan disia-siakan. Dia akan diangkat derajatnya. Dia akan dikader hidupnya. Ya, dengan maksud memenangkan orang lain. Supaya banyak orang menyembah Tuhan. Jangan menyembah setan. Jikalau dunia mendengarkan khotbah hari ini, maka kita sepakat supaya berlomba-lomba orang menyembah Tuhan, bukan menyembah setan. Sebab penyembah Tuhan, akhir hidupnya adalah surga. Penyembah setan, akhir hidupnya adalah neraka. Itu jelas. Ya. Kiblat hidup kita adalah Tuhan Yesus. Arahnya hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita ikutin saja. Perspektifnya Tuhan, caranya Tuhan akan penuh dengan damai sejahtera. Artinya menjadi rekan sekerja Allah dan menghancurkan kerajaan iblis. Ya, menjadi rekan sekerja Allah dan menghancurkan kerajaan iblis. Saudara-saudara, hanya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa menghancurkan kerajaan iblis. Hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita menjadi pemenang, bahkan umat pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum masuk kepada penutup ini, ada 4 prinsip yang diajarkan oleh Tuhan untuk bisa kita menang. Yang pertama adalah bagaimana kita melekat kepada sumber kemenangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melekat ke sana. Yang kedua, kita harus memiliki identitas kerajaan. Kita anak raja di atas segala raja. Anak Tuhan, ya. Pangkat ini kita pegang. Ini akan memberi kemenangan kepada kita. Yang ketiga, berdiri teguh dalam kerajaan Tuhan. Layani Tuhan, layani pekerjaan Tuhan. Jangan goyah. Yang keempat, free will kita, kebebasan kita sebagai manusia menjadi piala sepanjang hayatnya. Oleh karena itu free will, kebebasan kita itu kita arahkan kepada Tuhan. Mencari Tuhan, menyembah Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Sebagai penutup daripada khotbah ini adalah mari kita semua umat-umat Tuhan berdiri teguh. Jangan goyah. Jangan ada goyah. Ya. Berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Hadapi dan menangkan persoalan bersama Tuhan. Pikul salib yang dari Tuhan dan lepaskan salib atau persoalan yang bukan dari Tuhan. Ingat khotbah Jumat Agung, ya, pesan Tuhan kepada kita. Kalau salib itu dari Tuhan, mari kita pikul. Pasti ada kemenangan. Tapi kalau salib itu bukan dari Tuhan atau persoalan itu bukan dari Tuhan, lepaskan. Kalau persoalan itu persoalan minum, minuman keras, alkohol, narkoba, apapun itu. Ini khotbah bukan untuk gereja ini, ya. Tapi khotbah ini untuk mendunia, ya kan? Itu persoalan yang harus dilepaskan. Lalu dalam doa saya sebelum Jumat Agung ini, Tuhan, apa salibku? Salib pelayan-pelayan Tuhan, salib kita adalah jemaat Tuhan. Tuhan berkata, pikul jemaat ini sampai menang. Supaya mereka bisa memenangkan orang lain. Gereja akan membuka konseling-konseling pelayanan. Butuh gereja orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan dialah yang memenangkan orang-orang lain. Saudara-saudara, kalau saya disebutkan misalnya konseling narkoba. Saya tidak ada pengalaman di situ. Barangnya itu pun saya tidak tahu. Tetapi Tuhan akan pakai orang-orang yang sedang berada di titik nol. Bahkan di titik negatif. Ya, Tuhan akan angkat dia menjadi memenangkan orang lain. Saudara-saudara, jangan tunjuk yang lain-lain memenangkan orang lain. Itu adalah bagian saya dan saudara-saudara. Mari kita pikul umat-umat Tuhan sampai mereka menang untuk memenangkan orang lain.